Mari sama-sama kita untaikan sholawat dan salam sebelum kajian kita dengan harapan di bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita tambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauluda khairal maulud wa ja'alahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih ala lisani sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita cintai segenap para alim ulama, para asatid, para sesepuh, wabil khusus guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhdi, yang sama-sama di majelis mulia ini kita doain mudah-mudahan beliau Allah jaga kesehatannya, Allah panjangin umurnya, Allah menangin perjuangan dunia akhiratnya, beserta yang kami muliakan istri tercinta beliau yang mohon maaf Umi merepotkan sampai hadir nemenin istri saya Ibu Hajah Maimunah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, serta para sesepuh lainnya hadir di tengah-tengah kita, tokoh NU. Alhamdulillah. Bapak Jaka iya NU. Al-Mukarramun RT tercinta kami, Bapak RT yang sangat bersahaja, kita doain mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa dipanjangin umur ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya Umi saya izin, sebetulnya yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Mukarram, guru kita bersama Kiai Haji Muslih Singgan LC.
Namun karena ada satu dua hal yang tidak bisa ditinggal oleh beliau, sehingga beliau menghubungi kita, yang mudah-mudahan saya selaku anak bisa menjadi penerus perjuangan beliau, dan mudah-mudahan guru kita senantiasa dijaga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya selalu bahagia ketika datang duduk di tempat yang mulia ini, di Musholla Al-Azhar. Yang pertama adalah karena saya sudah merasa kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhdi ini seperti orang tua kami. Yang kedua, karena Al-Azhar ini mengingatkan saya tentang tempat belajar saya di Kairo, Al-Azhar Syarif. Yang ketiga, senyuman Pak RT sama Pak Jaka ini yang bisa kita lupakan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini syukur alhamdulillah Pak, udah masuk di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi. Kalau kita mau lihat Pak, jalanan Pelumpang, jalanan Tanjung Priuk, jalanan Warakas, di jalan Semangka, di jalan-jalan di Tanjung Priuk, di hiruk pikuknya ini udah banyak bertebaran itu Pak, tablik akbar Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad udah banyak yang bikin acara yang akan melaksanakan, yaitu kegembiraan, euforia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekarang ini kalau tidak salah kita di Jumat pertama di bulan Maulid. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini Pak, syukur alhamdulillah duduk di tempat ini. Kita tanpa berusaha, tanpa meminta, tanpa memohon, saya bisa pastikan imam di Musholla Al-Azhar, imam di masjid-masjid Jakarta Utara, kiai-kiai yang ada di Jakarta Utara, bahkan di Indonesia, kagak ada tuh pernah satu pun dari mereka doa supaya dijadikan anak keturunannya umat Nabi Muhammad. Ada enggak? Ada enggak Pak? Pernah dengar enggak umat, ya Allah jadikan anak keturunan saya umat Nabi Muhammad? Pernah dengar? Enggak pernah. Kita alhamdulillah Pak, langsung jadi umat Nabi Muhammad. Langsung, tanpa memohon, tanpa meminta, tanpa nadahin tangan, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad. Belum pernah dengar kiai, ulama, habaib, imam sholat kemudian yang dipinta supaya dijadiin umat Nabi Muhammad. Pernah dengar? Gak pernah. Tapi alhamdulillah kita semua yang kumpul di Musholla Al-Azhar malam ini, kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah Pak, tanpa minta, tanpa ngajukan proposal, ya Pak RT ya, hafal banget proposal nih. Tanpa ngajukan proposal, tanpa minta, tanpa mohon-mohon, kita yang hadir di sini sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung buat kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ketenangan kita, hadirnya kita ini bisa tenang, bisa bergembira, bisa ceria. Mudah-mudahan itu semua berkah Nabi Muhammad. Maka Al-Imam Busiri menyebutkan Pak, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Menyebut nama Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, berzikir untuk Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, dzikruhu, berzikir, berselawat untuk Nabi Muhammad, rauhun, ketenangan untuk kita semua. Maka dari itu alhamdulillah yang mendapati ketenangan hatinya dalam selawat,
Makanya alhamdulillah yang menemukan ketenangan hatinya itu dalam berzikir. Makanya bersyukur Pak yang hatinya tenang ketika kumpul-kumpul bareng ulama. Bersyukur alhamdulillah ketika yang membuat hatinya tenang itu bukan minuman keras. Yang membuat hatinya tenang bukan kumpul di bar. Yang membuat hatinya tenang itu bukan ketika bergelimangnya harta. Tapi yang membuat tenang ketika nama kekasihnya, nama yang diagungkannya, nama yang paling dicintainya, Nabi Muhammad disebut. Makanya alhamdulillah ketika kita menjumpai kegembiraan kita dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Periksa Pak, diperiksa. Ini kira-kira hati kita kalau udah denger selawatan, kalau udah denger qasidahan, kalau udah denger selawat Nabi, kira-kira hati kita tenang belum? Kira-kira hati kita senang belum? Kira-kira hati kita ini ada nggak yang tergugah? Kalau belum ada kesenangan di hati kita dalam selawat, nyebut nama Nabi Muhammad, nyebut nama kekasih Allah, maka hati kita Pak kudu diservis. Hati kita kudu diservis. Kenapa? Muhammadun dzikruhu, menyebut nama Nabi Muhammad rauhun, ada ketenangan Pak. Li anfusina, untuk diri kita. Makanya nggak jarang Pak, nggak jarang kita temuin orang-orang kalau lagi mahalul qiyam. Apa nyebutnya mahalul qiyam tuh Pak? Hah? Tahu lagi mahalul qiyam ya? Lagi berdiri menyambut mahalul qiyam itu. Nggak jarang kita temui orang lagi berdiri dalam maulid itu air matanya menetes Pak. Nggak sedikit kita lihat orang kalau ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad lagi marhaban tuh maulidan, itu hatinya netes. Netes apa? Netes air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Ketenangan itu nggak bisa dibeli oleh uang, saudara. Ketenangan yang dirasakan oleh para perindu Nabi Muhammad, ketenangan, kegembiraan yang dirasakan oleh para perindu yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bisa dibayar dengan uang triliunan rupiah. Karena kenapa? Ketenangan itu Allah pilih untuk hamba-hambanya yang senantiasa di hatinya ada muncul kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka beruntung Pak kalau di hati kita ini kegembiraannya, senangnya pas dibaca selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun syukruhu, kata Imam Busiri ini dilanjutin nih. Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Adanya Muhammad, adanya Sayyidina Muhammad, lahirnya Sayyidina Muhammad, syukruhu, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, fardun wajib 'alal umami, atas setiap umat. Gimana kita nggak bersyukur Pak? Mohon maaf, kalau nggak ada lahirnya Nabi, kalau Nabi kagak lahir, kagak mungkin itu ada Lailatul Qadar. Kalau Nabi kagak lahir, Nabi nggak wujud, Nabi nggak ada, nggak mungkin tuh ada puasa Ramadan. Kalau Nabi nggak lahir, Nabi nggak wujud, Nabi nggak ada, nggak mungkin ada malam nuzulul Quran, nggak mungkin ada malam Isra Mi'raj, nggak mungkin Pak. Semua kemuliaan itu lahir berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an sampai, sehingga hadis sampai, sehingga takwa sampai, sehingga ikhlas sampai, sehingga qanaah sampai, sehingga istiqomah sampai, sehingga ulama sampai, sehingga masjid sampai, sehingga kita rasakan nikmat iman dan Islam. Ini semuanya berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita beruntung punya guru-guru di Mushola Al-Azhar ini. Kiai Haji Duduk, Kiai Haji Muslih, kiai-kiai kita, Kiai Haji Muhdi yang senantiasa dengan semangat beliau tetap melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bersyukur Pak. Bersyukur wajib kita bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Pak, ini kita jadi umat Nabi ini bersyukur suatu
apa namanya, kegembiraan, suatu kemuliaan yang belum tentu bisa dinikmati oleh orang-orang selain kita. Emangnya siapa Ustadz yang iri sama kita? Orang kita biasa-biasa aja kok. Pagi saya bangun pagi jam 7 Ustadz. Pagi bangun jam 7, musab iler, ke kamar mandi, ngidupin samsu dulu 2 batang. Ngidupin samsu, ngidupin rokok, baru dah tuh kalau inget sholat, aneh sholat. Kalau kagak inget sholat, aneh ngegrab siang, pulang sore, badan kucel semua. Tadi peluk sama bini. Emang siapa Ustadz yang iri sama modelnya kayak kita? Ya kan kayak gitu Pak ya? Ya. Emang siapa yang mau iri yang modelnya kayak saya tuh siapa Ustadz? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan di kesempatan kajian yang mulia ini kita sebut siapa saja yang iri dengan kita selaku umat Nabi Muhammad. Siapa saja Nabi dan Rasul yang iri dengan kita ketika kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihi salam ini Pak ingin melihat Allah. Karena Nabi Musa ini salah satu gelarnya adalah kalimullah, yang berdialog langsung sama Allah. Ini Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, ya Allah, saya ingin melihatmu, saya ingin melihat wujudmu, ya Allah, saya ingin melihatmu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, duhai Musa, lantaroni, engkau tidak akan mampu melihatku. Kagak mampu. Ya Allah, saya ingin melihatmu ya Allah. Musa, antara diriku, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dirimu ini terhalang 70.000 hijab. 70.000 hijab. Yang satu hijabnya itu terdiri dari cahaya, air dan kegelapan. Maka di situ dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, andaikan kata nih, hijab 70.000 ini, satu hijab aja. Kalau nggak paham hijab, tirai. Satu tirai aja itu dibuka oleh kita Pak. Gemericik air yang menjadi hijab antara kita dengan Allah diperdengarkan, gemericikan air tersebut, niscaya manusia itu akan mengeluarkan hati dan jantung dari mulutnya, saudara. Andaikan didengerin itu gemericik air yang menjadi hijab, tirai antara kita dengan Allah, didengerin sebentar aja, itu niscaya saking takutnya, saking gedenya, saking gemericiknya, itu jantung dan hati kita keluar dari mulut, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Andaikan cahaya yang menjadi hijab ini Pak, yang menjadi hijab antara kita sama Allah ini dibuka ini hijab, niscaya gunung-gunung yang ada, Semeru, gunung apa yang paling gede, gunung-gunung di Indonesia ini, kalau dibuka cahaya sebentar aja sama Allah, niscaya akan mengeluarkan letupannya dan tidak akan bergoyang sedikit pun, saudara, karena udah hancur. Ini Musa tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah Pak, ini hijab yang sebegini rupanya Pak, enggak akan aku buka kecuali kepada siapa? Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Nabi Musa geleng kepala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, aku ini Nabi yang dimana diutus ke Bani Israel sebagai penyempurna risalah Israiliyat. Tidak bisa melihatmu, sedangkan Muhammad dan umat Muhammad bisa berjumpa denganmu, bisa melihatmu. Ya Rabb, kalau begitu aku nggak pengen jadi Nabi. Aku nih Nabi Musa kagak pengen jadi Nabi, nggak pengen jadi Rasul. Aku ingin jadi umat Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah Bu, Pak, Nabi nih Pak, ingin jadi model manusia kayak kita nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu Nabi
Musa. Nabi siapa lagi Ustaz? Ayo di kesempatan kali ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Siapa Nabi Adam? Pak, siapa Nabi Adam? Nabi Adam itu abal anbiya. Abal anbiya itu bapaknya manusia. Makanya sengklek Pak RT, sengklek orang yang bilang manusia itu tercipta pertamanya monyet. Kan ada Bu Haji tuh profesor ngakunya profesor ngaku, oh kita itu awalnya tercipta dari monyet. Iya ya, yang mirip monyet ya lu. Masa iya Pak RT ganteng gini mirip monyet? Yang enggak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita nih awalnya permulaannya adalah Nabi Adam. Setuju? Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita Nabi Adam alaihi salam, ini cerita Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, Mbak. Nabi Adam itu Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Adam alaihi salam selalu diikuti oleh malaikat. Diikuti oleh malaikat. Bahkan iblis-iblis yang ketika itu belum diusir semuanya ngikut di belakang Nabi Adam alaihi salam. Ditanya, "Duhai malaikat, kenapa engkau ini mengiringi jalanku? Kenapa engkau ini ada di belakangku? Saya kemana engkau ikut, saya ke sini engkau ikut, saya ke sana engkau ikut." Malaikat, "Ya malakutas samawat, duhai malaikat-malaikatnya Allah, kenapa kalian ikut menyertaiku?" Dijawab Pak malaikat, "Ya Adam, duhai Adam, kami ini ikut bukan gara-gara dirimu duhai Adam. Kami ini ada di belakang sofmu jalan mengikutimu bukan gara-gara dirimu. Bukan gara-gara kamu duhai Adam kami ada di belakang. Lalu engkau kalian ini mengikuti gara-gara apa? Aku ke sini kalian ikut, aku ke sana kalian ikut. Gara-gara apa?" Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa jawab malaikat? "Duhai Adam, kami ini ikut kepadamu karena cahaya yang ada di dalam dirimu sehingga kami terkagum, sehingga membuat kami terpukau, sehingga kami mengikutimu duhai Adam." Lalu Nabi Adam alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ada cahaya apa ya Rabb yang senantiasa mengikutiku? Cahaya ini senantiasa membuat malaikat beserta seluruh penduduk langit kemanapun selalu ikut serta denganku. Ada apa, cahaya apa?" Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, duhai Adam, ketahuilah yang ada di dalam dirimu berupa cahaya itu adalah nanti akan bakal jadi anak cucumu yang akan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi Adam bergembira, Pak. Nabi Adam bergembira. Ketika Nabi Adam bergembira, ini Nabi Adam alaihi salam, "Ya Rabb, duhai Tuhanku, kalau begitu bolehkah saya ini melihat daripada cahaya yang nanti akan menjadi cucuku, yang nanti aku akan berada di bawah benderanya, yang nanti aku akan mendapatkan kemuliaan dari dirinya, bolehkah aku melihat wujudnya?" Maka ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cahaya dipindahkan Pak di hadapan dahi Nabi Adam. Apa namanya? Di dahi Nabi Adam. Maka seluruh malaikat yang di belakang semuanya pindah ke depan. Pindah ke depan. Melihat. Ya Rabb, kalau di depan saya nggak bisa melihat ya Rabb. Bagaimana saya mau melihat? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ini dipindahkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kedua tangan beliau, Pak. Di apa ini namanya ini? Di ibu jari. Ketika ada di ibu jari dua begini, apa kata Nabi Adam? Nih pelajaran buat kita semua. Apa jawab Nabi Adam? "Marhaban bihabibi wa qurrata aini." Apa kata beliau? "Marhaban bihabibi wa qurrata
aini. Selamat datang duhai kekasihku. Wa qurrata aini, yang dapat menyegarkan pandanganku, yang dapat melegakan pandanganku, yang membuat pandanganku bahagia. Itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau imam-imam adzan, ada yang adzan itu pas ketika bacaan asyhadu anna Muhammadar, itu ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ngambil dua jari gini, Pak. Ini tafaulan sama Nabi Adam alaihis salam. Ketika dia gini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kedua tangannya diletakkan di sini, Pak. Di lidahnya. Diletakkan di lidahnya. Lidahnya sikat gigi dulu, Pak. Lidahnya sikat gigi dulu. Jangan baru bangun tidur belum sikatan, wah, pulaunya banyak. Tempelin jangan. Apalagi habis makan jengkolnya ketua NU ini, waduh. Urusan ini. Maka dari itu ketika diginikan langsung di ke mata. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini diambil begini, diambil kemudian dikasih ke mata. Ini amalan. Barang siapa yang melaksanakan itu istiqamah, kata saya punya guru Habib Umar bin Hafid, kita orang diijazahkan, itu matanya akan terjaga sampai ia tua. Maka dari itu dilaksanain, Pak. Apa bacaannya, Pak? Bukan. Itu syahadat. Ketika adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dibaca. Apa bacanya? Marhaban bihabibi wa qurrata aini. Itu dibaca, Pak. Sebagaimana guru-guru saya memberikan ijazah, saya berikan ijazah ini kepada hadirin semuanya. Jawabannya saya terima ijazah. Ini sanad muttasil, sanadnya nyambung. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ceritanya bagaimana, Ustaz? Nabi Adam ini, Pak, dalam cerita diturunkan ke dunia. Bukan gara-gara dosa. Nih jangan sampai salah. Nabi Adam nih kagak dosa. Nabi, Bu, kagak mungkin doh. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Nabi kagak dosa. Ini cuman kesalahan. Kesalahannya berapa? Satu, turun dari sorga. Salahnya berapa? Salah ya, bukan doh. Berapa salahnya? Satu. Turun nggak? Turun. Ini kita mohon maaf, jujur-jujuran aja nih. Kita salahnya berapa? Iya, Pak Jaka. Nggak usah salah, ini dosa kita berapa? Bahasanya bukan atu lagi, Pak RT, bejibun. Nah, bagaimana ceritanya Nabi Adam, Nabi pertama, satu kesalahan turun. Loh, kita bejibun mau naik ke sorga. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nih sangunya kita bejibun mau masuk sorga ini ayo rindu sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita, ini Nabi Adam turun, Pak. Turun di mana? Oh, udah apal ya? Di India apa di Priok? Nabi Adam diturunin di India, Ibunda Hawa diturunin di Jeddah, Iblis Allah turunin. Ayo Pak RT. Kampung rambutan apa di mana nih? Pulau Gadung. Iblis Allah turunin di Basrah. Diturunin di Basrah. Ini Nabi Adam alaihi salam ketika jalan kemana-mana bingung karena belum diampunin kesalahannya, doa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam wa tarhamna. Itu Pak, nggak diampunin, Pak. Udah doa model begitu kagak diampunin. Udah istighfar model gitu kagak diampunin sama Allah. Lah kita kadang-kadang, Pak,
Yang namanya dosa ngomongin ini ngomongin itu, RT kita omongin. Lu nggak tobat lu, masih jauh gua mah. Masih jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya udah aman aja modelnya, Pak. Ini Nabi Adam, Pak. Belum diterima tobatnya sampai di kota Mekah. Di kota Mekah udah diampunin? Belum. Akhirnya apa kata Nabi Adam? Udah nyampe Mekah nggak diampun-ampunin. Akhirnya Nabi Adam doa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammad. Allahumma bi syarafi Muhammad. Allahumma bi fadli Muhammad. Ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Ya Allah dengan keistimewaan Muhammad. Ya Allah berkat keagungan Muhammad, ampunin kesalahan saya ya Allah. Langsung Pak bergemuruh dari langitnya Allah suara yang menyapa Nabi Adam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Adam, duhai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya? Bagaimana Adam engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya? Apa jawab Nabi Adam? Ya Allah, ya Rabb, lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan diriku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Aku angkat kepalaku, wa ra'aitu ananas sama, wa ra'aitu ananal arsy, dan aku lihat di dinding-dinding arsy itu maktub, tertulis la ilaha Muhammadur. Ya Allah, saya yakin ya Allah, saya yakin bahwa tidak mungkin itu nama bergandeng dengan namamu, kecuali nama tersebut merupakan makhluk mulia, makhluk suci, makhluk istimewa. Aku bawa namanya untuk aku bawa kepadamu supaya engkau mengampunin kesalahanku. Apa jawab Allah? Ya Adam, duhai Adam, kalau engkau bawa nama Muhammad untuk mengampuni kesalahanmu, ketahuilah duhai Adam, aku telah ampuni kesalahanmu. Ya Adam, engkau harus tahu, laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuk, aku tidak akan ciptakan dirimu. Duhai Adam, harus engkau tahu, kalau bukan karena Muhammad, aku gak akan ciptakan surga, aku gak akan ciptakan akhirat, aku gak akan ciptakan neraka. Duhai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Nabi Adam alaihissalam ketika itu ingin untuk apa? Ingin, ya Allah, kalau begitu ya Allah, tolong takdirkan saya ini Adam alaihissalam, makhluk pertama yang diciptakan oleh zat kekuasaanmu, izinkan aku Adam alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya satu, apa dikabul? Dikabul enggak, Pak? Dikabul enggak? Nabi Adam jadi umat Nabi Muhammad, apa dikabul? Hah? Enggak. Nabi Adam tetap nabi. Nabi Adam tetap abal anbiya, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kita, Pak, jamaah Al-Azhar, tapi kita, Pak, yang hari ini hadir pada pengajian kali ini kagak doa, kagak minta, kagak pernah berharap. Tapi alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mudah-mudahan di kajian ini kita semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Kita semua mendapatkan keberkahan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini kita ditambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, ditambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat kajian kita ini, guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Muhdi, Allah sehatin badannya, Allah sehatin badan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan sebelum kita tutup dengan doa, hadirin yang ingin bertanya, 1, 2, silahkan. Baik. Boleh. Waalaikumsalam.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaan beliau tadi request, Ustadz mohon maaf pertanyaan saya di luar tembok. Ustadz ini bagaimana nih kita sholat? Ada kita ngikutin madhab Imam Syafi'i. Bagaimana sholat yang lain mungkin ya? Perbedaan dan persamaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan antum dijawab oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adakah di antara kita yang melihat Nabi salat? Adakah dari kita sekarang nih, mau dia doktor, mau dia profesor, mau dia S7, adakah yang pernah melihat Nabi? Tidak ada. Dari mana kita tahu Nabi sholat? Kita tahu Nabi sholat itu dari tabi'in. Tabi'in dari siapa? Tabi'in dari sahabat. Sahabat dari siapa? Sahabat lihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ini tidak meninggalkan kepada kalian dinar dan dirham. Yang saya tinggalkan kepada kalian ulama. Dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke ulama, turun ke kiai, turun ke Kiai Haji Duduk, turun ke Kiai Haji Muhdi, turun ke Kiai Haji Muslih. Dari beliau-beliaulah ini bersumber ilmunya, naik ke atas terus ngikutin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngikutin gurunya. Gurunya siapa? Imam Waqi, terus ke atas sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang diwajibin Pak harus ngikutin 4 imam ini kalau sholat. Jangan imam yang lain. Kadang-kadang saya kemarin apalagi Imam Samudra itu Pak, ini di luar tembok juga nih. Ini kita kemarin sempet sholat di salah satu masjid di salah satu mall. Enggak saya sebutin Bu Haji karena menjaga kode etik mall, takut di endorse ntar. Itu saya lihat ada orang sholat Pak, orang pakai pakaian lengkap, name tag-nya jelas, kayaknya orang punya pangkat di situ. Ketika sholat ternyata subhanallah, Allahu Akbar, ke belakang, ini jurus gini nih, jurus apa Pak Jaka? Ngambil ke belakang begini nih. Pernah saya di Masjid Marunda Bu Haji, nggak saya sebutin masjidnya. Itu ada orang pakai gondrong, rambutnya pakaian hitam. Allah, begini Bu Haji. Allah. Akbar. Nah muter begini nih bagaimana imam siapa Pak? Imam siapa? Sholat harus ngikutin imam 4 madhab. Kata PRT jangan ngikutin Imam Samudra. Ini kurang lebih jelas apa enggak nih? Jelas ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sebelum kita tutup, silakan. Ketum NU biasanya. Kalau ketum NU nanya, ini maharnya nasi uduk pakai jengkol. Sambal kacang. Mantap. Baik. Baik. Baik.
Betul, bagus. Ini mohon diluruskan. Kalau saya juga kadang-kadang ngobrol, kita ini beriman atas takbir ini berat. Baik. Cuma saya nggak mau Bapak memberikan diskusi karena saya tidak punya kualitas. Baik. Jadi kan saya pengen tuh apa itu dulu atau para Ustaz Bapak memberikan satu episode tentang berdirinya juga dan mulai takbir, dan kemudian dari tahiyat, takbir, ruku, apa di setiap kegiatan ruku harus takbir, apa takbirnya juga begini, sami Allahu liman hamidah, jangan Rabbana, apakah begini, apakah begini, Baik. kan itu, pokoknya sampai salam. Baik. Begitu yang lebih ini lagi yang saya kami khawatirkan, bahwa di antara sujud ada yang patah duluan, ada yang sujud tangan duluan dan sebagainya gitu lah ya. Dan ingin secara real, secara konkret di dalam satu episode menjelaskan tentang itu. Baik. Itu kan kami bahasanya. Baik. Tapi dengan catatan tidak menyinggung masalah yang berbahasa lain. Baik. Dan disebut ada yang beda, Bali, Bali dan sebagainya. Baik. Kita tidak menyinggung hal itu. Allahumma shalli. Catatan imam Baik. Ini beliau minta komplit. Ya. Beliau minta, saya minta nasi uduk komplit malam ini. Betul? Ini nasi uduk harus komplit. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu Haji, semuanya yang hadir di malam hari ini bagus. Ini alhamdulillah nih orang tua kita bagus. Kenapa? Kita nih Pak, dalam fikih, kita ngaji fikih, kita ini ada beberapa ilmu yang wajib kita pelajari. Ada berapa sih Pak yang wajib kita pelajarin? Nih kalau ada yang bawa pulpen dicatat, kalau rekaman ini masuk nanti didengar lagi. Ini 4 Pak. Yang wajib kita belajar ini 4. Kita nggak punya alasan, kita nggak belajar ini nggak punya alasan. Ustaz, saya tua Ustaz, sepuh, nggak ada alasan. Kita ketika lahir Islam wajib nuntut ilmu, wajib itu. Ilmu apa Ustaz? Apa fisika? Ilmu apa Ustaz? Apa bahasa Korea? Ilmu apa Ustaz? Apa piano? Apa biola? Nah, ilmu yang wajib ini Pak, yang kita pelajari ada 4. Yang pertama namanya fiqhul ibadah. Fikih ibadah kita, bagaimana pelaksanaan sholat, kita bagaimana tata cara berpuasa, kita bagaimana cara bersedekah, berzakat yang baik, yang afdol, kita bagaimana cara berhaji, berumrah, kita bagaimana pelaksanaan itu namanya fiqhul ibadah. Termasuk yang disampaikan oleh sesepuh kita ini, bagaimana tata cara sholat komplit. Oh ini komplit Pak rektornya Pak, komplit. Sebelum komplit ini saya sebut ini komplit saya dulu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bagus karena kenapa? Banyak kita temui ini sekarang sholat, mohon maaf, sholatnya cuman ngikutin. Sholatnya cuman ngikut-ngikut. Akhirnya macam-macam kata Pak Jaka. Ada yang bangun pantatnya duluan nongol. Ini nggak digaplok sama yang di belakang, untung ini. Pantatnya duluan yang nongol. Bagaimana cara ininya? Saya pernah sesekali Pak sholat itu di daerah Jawa Barat. Ketika itu saya di daerah Subang ngajar di Kalijati. Itu ada orang Pak ketika sholat Allahu Akbar gini matanya Pak. Ada yang ngadep ke atas, ada yang bener-bener ngadep ke bawah. Saya yakin gak ada uang jatuh Pak, tapi ngadep ke bawah Bu Haji. Ah ini dia nih. Ini sebenarnya betul, inian belum, ini harus diluruskan, dibahas, kita kaji. Kalau bahasa entertainmentnya, kita kupas setajam silet. Kita kupas setajam silet. Sholatnya dari, tenang wajah komplit saya bahas. Jadi dari niatnya, dari wudunya, Imam Syafi'i dah nih, lengkap, bukan Bang Pi, mohon maaf. Imam Syafi'i komplit dari niatnya, wudunya, nanti takbiratul ihramnya bagaimana, nanti bagaimana ininya, geraknya bagaimana, sampai berdirinya nanti saya sebut Pak.
Sampai begininya nih Pak. Nih saya saking komplitnya nih. Ini begini nih, saya sebut nih sunnah berapa? Yang menurut Nabi berapa? Yang menurut Imam Syafi'i berapa? Imam Ahmad berapa? Imam Maliki berapa? Ini kita sebut semua. Kadang-kadang ada kita ngelihat itu orang sholat, mohon maaf, Allahu Akbar. Ini berapa sub ini? Kalau begini modelnya ada nggak? Ada, kita lihat ada. Orang kayak gitu. Ada modelnya. Maka dari itu nanti akan kita kupas setajam silet. Nanti biar dimusyawarahin itu sama Pak RT, sama Pak Kiai kapan waktunya tuh. Nah, tapi insya Allah akan kita bahas. Kita akan bawakan fiqh Syafi'i, kita akan kupas. Ini episode tentang sholat aja, sholat Imam Syafi'i. Jadi biar mantep ibadah itu Pak. Biar mantep dalam melaksanakan ibadah. Ini kurang lebih segitu jawaban kami, karena kalau kita uraikan di kesempatan yang lainnya insya Allah. Tapi itu paket komplit saya itu. Alhamdulillah, ini berkah pengajian. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, ini saya tidak minta Pak, saya hanya informasi. Alhamdulillah. Boleh. Aman aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu inilah nikmat pengajian. Inilah nikmat ketika kita enggak tahu, ketika dijelaskan seperti ini supaya apa? Ibadah kita tenang, Pak. Ibadah kita tenang, nyaman. Kita ini sholat apa udah benar? Kita ini begini apa udah sesuai? Kita ini sholat begini ngikut imam mana nih? Jangan sampai ke bawah apa kata RT, oh gue mah Imam Samudra. Jangan. Biar tenang. Nanti ini biar dimusyawarahin sama Pak RT sama ketua umum musola. Ini kapan kira-kira fikih sholat mau dibahas nih? Kalau saya insya Allah siang. Kita akan kupas tuntas kajian kita. Ya udah duduk sini kita bahas fikih kajian soal Imam Syafi'i komplit. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kira-kira sebelum kita tutup doa ada yang mau nanya lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Setiap nabi kan ada umatnya ya. Iya. Apakah tiap dunia ini apa umat Nabi Muhammad semua nih? Bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi dan Rasul, Pak. Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Tetapi Nabi yang ada itu ada ribuan, Pak. Nabi itu risalahnya tidak disampaikan untuk diri beliau sendiri. Itu Nabi. Kalau Rasul harus wajib disampaikan. Pertanyaan Bapak kita ini, apakah seluruh dunia ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini? Yang sekarang ini? Apa yang lampau? Yang sekarang ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu nikmat, Pak. Kita sekarang ini siapapun yang lahir di era sekarang, di zaman Jokowi, di zaman Jokowi, ya biar jelas, Pak. Di zaman sekarang nih kita lahir, siapapun lahir ini langsung jadi umat Nabi Muhammad. Sebuah keistimewaan yang kita tidak peroleh, kita tidak berusaha, Pak. Salah satu dari kita nggak ada itu yang berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun di luar agama Islam. Mohon maaf. Ini ada minoritas agama sebelah, agama Hindu atau agama Kristen, lahir anak baru lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ini dilahirkan dengan kesucian, Pak, semuanya. Mau dia Buddha, mau dia Majusi, mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Konghucu, semuanya lahir atas kesucian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunasirani. Maka orang tua ini, Pak, yang ikut andil yuwahhidani, mentauhidkan Allah atau mensyirikkan Allah.
Maka setiap makhluk yang lahir dari manusia sekarang ini semua mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bilang gini Bu Haji, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap dari umatku yang lahir sekarang ini, setiap dari umatku yang ada sekarang ini, yadkhulunal jannah, mereka semua masuk ke dalam surganya Allah. Ini jaminan dari Nabi, Pak. Kullu ummati, setiap dari kita, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga. Dilanjutin lagi, illa man abah, kecuali yang kagak mau. Ditanya sama sahabat, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga, siapa? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad najah. Siapa orang yang ikut denganku, taat denganku, kusuruh sholat, sedekah, puasa, haji, umroh. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad abah, yang maksiat, enggak mau dengerin perintah Allah, enggak mau dengerin azan, enggak mau nginjekin ke masjid, enggak mau nginjekin ke majelis ta'lim, artinya rada gedek sama ulama, benci sama ulama, faqad abah, ini orang yang kagak mau masuk surga. Inti dari jawaban antum, setiap kita lahir ke dunia sekarang ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira apa yang kita sampaikan jelas? Baik, sebelum kita tutup doa, ada yang mau nanya lagi? Ayo silakan, asal jangan nanya BLT BBM. Gimana? Oh, ketika dia sudah balik ya. Ketika dia sudah balik, kemudian dia menentukan dia mana nih? Dia masuk Islam, dia masuk mana? Ketika dia menentukan, disitulah pilihan dia umat Nabi atau bukan. Nah, ketika balik, oh ternyata saya pakai kalung salib aja. Oh ternyata saya pakai peci aja. Oh ternyata saya milih digundul aja. Kan ada tuh ciri khas. Maka ketika itulah pilihan-pilihan yang ada. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita doa di majelis mulia ini, mudah-mudahan kita punya anak keturunan. Anak keturunan yang lahir dari sulbi kita, dari tulang rusuk kita ini, dari rahim istri-istri kita doakan mudah-mudahan ketika lahir jadi pejuang Nabi Muhammad, lahir jadi ulama-ulama, lahir jadi yang memakmurkan agama Islam, lahir jadi pejuang-pejuang penolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitni, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.